Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 229. La yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Surah Al-Baqarah ayat 229 ini sebagai dalil bahwa Islam sangat adil sampai hak seorang budak diperhatikan. Dalam hadis Bukhari, materi yang akan kita bacakan sebentar lagi, ada seorang budak lalu dimerdekakan. Selanjutnya, karena sudah merdeka, beliau juga punya hak untuk menentukan masa depannya. Apa masih termasuk hubungan keluarganya. Bagi perempuan yang tidak cocok dengan pasangannya, dengan suaminya, dalam keadaan darurah, boleh minta pisah, khulu. Lalu saat itu Nabi mengkabulkan permohonan si perempuan ini untuk berpisah dengan suaminya karena tidak ada kecocokan yang sebelumnya sudah diusahakan. Meskipun di sisi yang lain diusahakan untuk dirukunkan dan untuk saling berusaha tidak berpisah. Tapi dalam keadaan darurat untuk menjaga hak masing-masing,
Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya mengkabulkan dan memperkenankan terjadinya kemungkinan perpisahan antara pasangan suami dan istri, sehingga di antaranya kalau dimungkinkan mas kawin dikembalikan kepada suaminya. Al-Baqarah ayat 229. Demikian juga Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsik mallahu mubdihi wa tahsyan nas wallahu ahaqqu an tahsyah. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 37 ini juga sebagai dalil. Dulu di zaman Nabi, yaitu Zainab binti Jahaz Ummil Mukminin radhiyallahu anha, waktu belum menjadi istri Nabi, beliau pernah menikah dengan sahabat Zaid bin Harithah. Beliau sahabat Zaid bin Harithah ini bapaknya adalah sahabat yang sangat baik. Sahabat Zaid juga sahabat yang sangat baik, punya anak Usamah juga sahabat yang sangat baik. Jadi Pak Harithah baik, sahabat Zaid baik, sahabat Usamah baik. Harithah bapaknya punya anak Zaid, Zaid punya anak Usamah. Zainab binti Jahaz ini minta pisah dari sahabat Zaid bin Harithah karena tidak bisa disatukan, ada ketidakcocokan. Akhirnya dengan terpaksa dipisah. Lalu ini sebagai dalil dalam keadaan darurat boleh minta khulu. Jadi perempuan minta pisah dari suaminya. Hubungannya dengan mas kawin tadi kalau dimungkinkan atau diminta bisa dikembalikan. Meskipun di sisi lain ada ungkapan Abu Abdul Halal indallahi at-talaq. Satu sisi dari segi redaksi ini hadis, ada yang mempertanyakan hadis ini tentang kekuatannya. Tapi ada sisi yang lain yang memahami hadis ini terlepas dari perbedaan, difahami sebagai dorongan agar pasangan itu tidak mudah untuk berpisah. Berusaha untuk mempertahankan hubungannya. Satu. Keduanya, hanya dalam keadaan darurat saja tolak itu atau khulu itu terjadi. Karena Allah sangat tidak menyukai pada dasarnya terhadap perpisahan, tolak atau hulu kecuali dalam keadaan darurat. Ya, ini satu sisi. Jadi isinya saja motivasi untuk menjaga kerukunan pernikahan. Demikian juga Al-Quran di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Ini juga sebagai dalil bahwa dalam keadaan darurat perempuan dimungkinkan minta pisah dengan atau dari minta khulu dari pasangannya, dari suaminya. Apalagi karena ketidakcocokan atau karena perbedaan agama. Seperti diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajirat famtahinun.
Seorang perempuan yang berusaha susah payah hijrah, lari dari kota Mekah karena ingin hidup tenang, tidak kepingin diperlakukan oleh pasangannya, suaminya kurang terhormat karena kurang menghargai pasangannya. Allahu a'lamu bi imanihin. Fa in alimtumuhunna mu'minat. Kalau kalian semua yakin, alimtumu di sini bermakna yakin bahwa yang berhijrah itu bukan karena mengharapkan harta dunia dan jabatan, betul-betul karena ingin hijrah, hidup yang lebih terhormat, yang lebih baik, dihargai, lalu ingin masuk Islam dan ingin menikah dengan laki-laki yang bagus, yang muslim, yang tanggung jawab, yang sayang. Fala tarji'uhunna ilal kufar, maka sekali-kali kaum laki-laki muslimin tidak boleh mengembalikan seorang perempuan kepada pangkuan suaminya lagi, ke Mekah lagi, karena dia semakin disiksa, disakiti oleh suami dan lingkungannya. Demikian juga harga dirinya. Kejadian seperti ini termasuk terjadi waktu Sulhil Hudaybiyah. Perjanjian apabila ada seorang yang masuk Islam atau hijrah dari Mekah ke Madinah agar dikembalikan, tidak boleh diterima, itu tidak berlaku waktu itu kepada kaum perempuan. Dalam pengertian Nabi tidak mau mengembalikan kaum perempuan ke Mekah, ke genggaman orang mereka, ke kafirin. Karena laki-laki bisa kuat, tidak diterima di kota Madinah, bisa cari kehidupan sendiri di luar kota Madinah. Sedangkan kaum perempuan, kemana dia kalau ditolak dari kota Madinah? Sedangkan dia sudah lari dari keluarganya, dari kota Mekah sematawayang, khawatir terjadi penyiksaan, keselamatan harga dirinya, jiwanya, fisiknya, dan lain sebagainya. Karena apabila dikembalikan daruratnya lebih banyak, maka di dalam hal ini Allah melalui nabinya tidak memberikan sesuatu yang lebih berbahaya kepada kaum perempuan apalagi. Jadi tidak dikembalikan. Fala tarji'uhunna ilal kufar. Termasuk raqabah, memerdekakan budak itu pertama yang sangat dianjurkan kaum perempuan. Kenapa bukan laki-laki? Laki-laki agak kuat fisiknya, bisa cari sendiri, bisa lari ke sana kemari. Tapi kaum perempuan karena lemah dan dilemahkan, ada kalanya tetap perempuan itu aslinya kuat. Hanya saja biasanya di tengah masyarakat itu ada yang berusaha melemahkan. Oleh karena itu Islam melindungi dengan sangat ketat kepada kaum perempuan demi untuk kebaikan dan terhormat jiwa dan raga kaum perempuan itu. Tidak boleh dilemahkan dan disakiti sedikit pun. Jadi fakku raqabah. Pertama yang harus dimerdekakan itu kaum perempuan. Itulah Islam seperti itu. Lahun nahilul lahum walahum yahilluna lahun. Apalagi kaum laki-laki dia tidak boleh, mereka tidak boleh menikahi seorang muslimah atau mukminah. Kecuali sebaliknya, kalau muslim menikahi mereka boleh setelah mereka pindah agama, karena dengan catatan yang muslim, yang laki ini yakin bahwa mereka justru tidak akan tergusur oleh keyakinan agama istrinya yang sebelumnya. Lahun nahillul lahum walahum yahilluna lahun. Wa atuhum ma anfaqu. Tapi di sisi yang lain, Islam itu tidak mau menyakiti jangankan sesama muslim, sama anak bangsa. Mereka yang beda agama, itu tidak boleh disakiti, diambil hak-haknya. Kalau dimungkinkan, apalagi kalau diminta, mas kawin yang pernah diberikan oleh bekas suaminya, yang kafir itu, yang istrinya tadi tidak Islam itu, mas kawin pernikahan yang sebelumnya itu, kalau diminta, kalau dimungkinkan, setelah dinikahi oleh orang Islam, maka kalau dimungkinkan dikembalikan. Mas kawin suami yang pertama itu dikembalikan. Dalam rangka supaya tidak ada kesan bahwa Islam itu mengambil perempuan, terus mempengaruhi keimanan seorang perempuan, dan mengambil harta mas kawin orang lain. Jadi Islam itu tidak suka berantem, ribut, berperang, mengambil hak orang, mengambil istri orang, mengambil mas kawin orang. Tidak.
Yang ada Islam itu membantu dan merukunkan dan menghargai. Selama kalian tidak menyakiti kita, kita harus lebih dari mereka. Ini satu sisi. Wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum an tankihunna idza ataitumuhunna ujurahun wala tumsiku bi isamil kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat yang ke-10. Intinya dari 3 ayat ini yaitu Al-Mumtahanah, Al-Ahzab, Al-Mumtahanah 10, Al-Ahzab 37, Al-Baqarah 229 memberikan peluang jika betul dalam keadaan darurat, pernikahan betul-betul tidak nyaman, maka kaum perempuan dalam keadaan darurat boleh minta pisah, minta khulu dari suaminya. Dalam rangka Islam menjaga hak-hak kaum perempuan dan menyelamatkan dan untuk membahagiakan kaum perempuan dunia dan akhirat. Ini satu sisi. Lalu mohon izin minum dulu. Kita tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan perang. Ini bukan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan perang, Nabi melihat seorang anak dan seorang perempuan. Ada seorang ibu-ibu dan seorang anak. Itu orang sipil terbunuh dalam situasi perang. Apalagi dibunuh. Ini terbunuh. Ketidaksengajaan dalam kondisi perang. Nabi marah luar biasa. Bagaimana dengan nyawa seorang dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan perang. Seperti di Indonesia. Itu hadis Bukhari. Fa'angkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i wasibyan. Bukhari 3014, 3015, Fathul Bari juz 6. Halaman 183 di kiri. Jadi Nabi pembelaannya kepada orang sipil, kepada orang lemah atau yang dilemahkan itu luar biasa. Nabi pernah melihat orang Mudhar. Beliau ini pakaiannya sederhana sekali, miskin. Jadi jafian arian. Lalu Nabi seperti orang marah pada diri sendiri dan kepada orang sekitar yang mampu. Kenapa kita menemukan umat Islam yang nasibnya seperti ini? Apalagi sama anak bangsa. Mestinya harus kita bantu. Bukan malah tidak menguatkan. Apalagi kalau kita bahagia di atas penderitaan orang lain dan tidak berbela-sungkawa. Nabi marah sekali. Jadi kalau bisa sesama umat Islam itu jangan sampai ada umat Islam yang hidupnya tidak terbantu. Fara'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yataghayyaru lima ra'a min faqatihim. Ini Muslim 1017, Al-Qurtubi juz 5 halaman 7. Demikian di dalam bacaan Maulid yang biasa kita baca. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aziz. Jadi alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu merasakan penderitaan, kesulitan yang dialami oleh umat Islam yang lain. Itu akhir Al-Quran surat Taubah.
Semua nabi juga seperti itu. Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Beliau itu apabila menemukan umat Islam yang terzalimi, yang lemah atau dilemahkan, kalau bahasa hadis tadi ada orang sipil yang terzalimi, beliau itu tidak suka, sangat tidak suka. Ini seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a. Hati beliau orang-orang yang saleh, para nabi itu terketuk hatinya, selalu ingin mengangkat harkat martabat dan menyelamatkan umat Islam lainnya. Berbelasungkawa, berduka, ingin menyelamatkan, merukunkan. Seorang bapak tidak akan pernah berpihak kepada salah satu anaknya, tapi yang ada kepingin semua anaknya ini rukun, bahagia, tenang, tentram. Tidak ada seorang bapak yang tega kepingin membuli, menyakiti, memenjarakan anaknya, membunuh anaknya, tidak ada. Kalau kita sebagai oknum pejabat, mestinya kita berpikir bahwa kita ini merupakan satu tubuh, satu kesatuan. Apabila kita dititipi sebuah amanah berbentuk kita menjadi kepala, maka ingat bahwa kepala itu ada tangan, ada kaki, ada perut. Ini merupakan satu kesatuan yang apabila kaki sakit, kepala juga merasakan sakit. Dan kita, kepala, harus bisa saling melindungi anggota tubuh yang lain. Harus bisa saling menyayangi. Tangan sayang kepada kepala, kepala melindungi tangan, dan seterusnya. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a. Detik-detik terakhir beliau sedih, belum bisa menyelamatkan dan melindungi umatnya, padahal kesalahan itu terletak pada umatnya, yaitu melakukan LGBT. Namun demikian ketika Nabi Lut diberitahu bahwa umatnya akan diberikan azab dengan tegas, beliau, ya Allah, sampai saat ini ternyata kami hamba biasa yang sangat lemah, tidak bisa menyelamatkan umat kami. Meskipun sekali lagi itu kesalahan bukan dari Nabi Lut. Nabi Lut sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan, memberitahu sebelumnya, tapi umatnya yang memaksakan diri dan mengundang itu azab. Si abihim wa dhaqa bihim dar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat yang ke-33. Nurani berbicara. Lalu, sebelum kita membaca hadis Bukhari, kita membaca kitab Ihya dulu. Cuplikan kitab Ihya. Di dalam kitab Ihya, juz 2, Imam Ghazali halaman 296 di sebelah kanan, sampai halaman 298 di sebelah kanan. Banyak nasihat-nasihat yang dikumpulkan oleh Imam Ghazali, diantaranya yaitu doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya. Yaitu katanya Nabi pernah berdoa, Allahumma razuqni hubbaka. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberi rizki kepada kami, rizki berbentuk perasaan hati nurani yang sayang kepada orang yang menyayangimu, cinta kepadamu ya Allah, dan Allah sayang kepada orang itu. Sayang kepada sama anak bangsa, kepada sama hamba Allah yang apalagi yang saleh, yang saleh. Allahumma rzuqni hubbaka. Ya Allah, mudah-mudahan memberi rizki siapa engkau nih kepadaku, hubbaka, kepada mencintaimu. Supaya pertama minta agar hati nurani kita tidak mati, tidak beku, tidak kasar. Sayang kepada Allah, cinta dan kepingin selalu memperbaiki diri dan kepingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
kepingin selalu diberikan takdir kemampuan untuk menjalankan syariatnya Allah, perintah Allah, dan menjauhi larangannya Allah. Wa hubba man ahabbaka. Yang nomor 2, meminta agar diberikan perasaan sayang kepada orang yang baik, hamba Allah yang baik-baik, sehingga kita diberikan kemudahan untuk mencontohnya. Wa hubba man ahabbaka, dan mencintai orang yang cinta kepadamu. Wa hubba may yuqarribuni ila hubbika. Yang ketiga, doanya agar diberikan perasaan sayang kepada orang yang menyebabkan kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan contoh, doa, dan nasihat-nasihat yang membuat hati kita semakin dekat kepada Allah. Wa hubba may yuqarribuni ila hubbika. Lalu ini berangkat dari mana? Yaitu berangkat dari Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak-banyak mengingat, berzikir kepada Allah agar hati kita menjadi lembut. Masaniya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu qulubuhum wa qulubuhum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ini Az-Zumar ayat 23. Di dalam Al-Quran juga Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Al-Hasyr ayat 21. Al-Hasyr ayat 21. Andai saja Al-Quran ini diamanahkan kepada gunung batu, maka kita akan melihat batu saja akan berusaha maksimal mungkin untuk takut kepada Allah, mendekat kepada Allah. Mungkin bisa pecah itu batu sebagai simbol kedekatannya kepada Allah. Hati kita kalau berusaha dekat kepada Allah, maka hati kita pecah dalam pengertian menjadi lembut, tidak keras. Itu tadi nasihat dari Al-Hasyr ayat 21. Dan caranya baca Al-Quran supaya mudah terketuk itu dibaca tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, dengan hati yang khusyuk, konsentrasi, sedih. Apalagi kalau menemukan ayat yang menunjukkan sedih, kalau menunjukkan gembira ya gembira, harapan surga. Apabila berbicara tentang neraka, kita menunjukkan kesedihan. Itu yang dimaksud ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat Abi Musa al-Asy'ari, laqad uta mazamira ali Dawud alaihi salam. Dan dengan redaksi-redaksi yang lain. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, mengingatkan kepada kita, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Karena di antara surah Hud itu ada ayat yang agar memerintahkan kepada kita agar kita istiqomah, terus menerus stabil dan meningkatkan volume ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga ini yang membuat Nabi sering menangis ketika membaca Al-Quran surah Hud itu. Apalagi ketika membaca Al-Quran surah Nisa ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nabi selalu membayangkan ketika membaca Al-Quran surah Nisa ayat 41 ini, bagaimana beliau harus tega menyaksikan salah satu umatnya diazab oleh Allah besok di akhirat. Ya, sebagai saksi yang memberatkan. Karena Al-Quran sudah disampaikan, Nabi sudah mencontohkan. Sudah dikasih kesempatan hidup 60 tahun. Dia sendiri yang mengundang azab itu. Jadi Nabi maunya itu semua hambanya itu
semua umatnya itu masuk surga semua sebagai keinginan sebagai manusia. Tapi kita hanya berusaha, setiap pribadi itulah yang menentukan hasilnya di akhir hayatnya. Apakah menjadi orang baik atau tidak. Oleh karena itu Nabi ketika dakwah disampaikan, tapi timpukan batu juga ada kalanya hadir kepada Nabi Muhammad SAW, seperti waktu di Taif. Demikian juga Nabi dituduh sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, kahin, orang tukang tenun, dan lain sebagainya. Ada kalanya Nabi itu dituduh pemecah belah bangsa, sebagaimana waktu di Mekah, dan sahabat Nabi waktu ke Habasyah dituduh juga pemecah belah. Padahal Nabi itu menyampaikan kebenaran agar menghilangkan kezaliman di antara sama anak bangsa. Tapi tuduhan itu tetap. Jangankan Nabi, Allah saja masih dialamatkan sebuah tuduhan bahwa Allah itu berselingkuh, punya anak. Padahal Allah sudah meyakinkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak punya anak, tidak punya selingkuhan. Bagaimana Allah zalim kepada orang lain? Andai saja Allah punya anak, maka Allah itu kasih sayangnya akan diberikan kepada anaknya. Karena Allah tidak punya anak, maka kasih sayangnya diberikan kepada kita semua, bukan kepada anaknya, bukan kepada keluarganya. Ini diantara berbagai pendekatan. Allah tidak punya bapak, tidak punya keluarga, karena Allah itu tidak mengharapkan sesuatu dari keluarganya, sehingga tindakannya tidak ikhlas dan lain sebagainya, kepingin mendapatkan balasan. Karena Allah tidak ingin mendapatkan balasan dari keluarganya berbentuk harta, jabatan, warisan, segala macam, sehingga beliau kasih sayangnya tulus. Ini sebagai pelajaran bahwa ketika kita menebarkan rahmah kasih sayang, harus tulus, sebagaimana ketika angin itu meniup kepada orang siapapun, bahkan orang dosa berbeda agama pun dikasih angin supaya hidupnya sehat dan mendapatkan nikmat. Tapi sayang, nikmat itu tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mensyukuri, dan ibadah. Berikutnya juga ketika Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 118, para nabi, para sahabat, semua orang-orang yang soleh, apabila membaca Al-Ma'idah ayat 118 ini, beliau hatinya contohnya selalu terketuk, menangis. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau bisa jangan ada hambamu yang diadab. Tapi kalau engkau mau mengadab, ya itu memang hambamu yang melakukan dosa zalim pada dirinya sendiri. Ini artinya bagaimana seorang nabi seperti Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim itu nggak tanggung-tanggung, dibakar. Dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim mending, sudah dewasa dibakar. Nabi Musa kecil, anak bayi, itu dibunuh semua oleh Fir'aun. Untung Nabi Musa selamat. Bagaimana kejamnya perlakuan musuh, tapi dalam keadaan musuh sudah tidak berdaya, tetap kita berusaha memaafkan. Kecuali musuh-musuh yang masih kuat dan masih ada kemungkinan berbahaya atau membahayakan kita, maka perlu dihadapi dengan ketegasan, sebagaimana Nabi menghadapi dengan ketegasan, yaitu waktu Badar, waktu Uhud, dan lain sebagainya. Dan doa-doa yang disampaikan oleh Nabi dan dibenarkan, doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Musa, doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang diabadikan di dalam Al-Quran itu. Maka Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Ini Al-Quran di surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-88. Boleh proporsional. Jadi
Kalau kita berdoa dan berharap agar diberikan hukum yang tegas, itu proporsional. Tapi dalam keadaan dia lemah dan tidak dimungkinkan sedikit pun untuk mengulangi lagi, boleh kita proporsional juga memaafkan dan melepaskan dari jerat-jerat hukum. Makanya Nabi pernah menyampaikan waktu perang Khandaq, faja'ala yasubbu kuffar Quraisyin. Demikian juga waktu di Mekah, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya, demikian juga ini semuanya dibenarkan oleh Al-Qur'an, surah Al-Ahzab ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'adda lahum adzaban muhina. Jadi Allah saja la'anahumullah fid dunya wal akhirah bagi orang yang yu'dzuna Allah wa rasulah dan yang menyakiti orang-orang mukminin, wa'adda lahum adzaban muhina. Al-Ahzab ayat 57, 58, 59. Silakan dicek. Ya, ini boleh dicek juga di dalam hadis Bukhari nomor 240, Fathul Bari juz 1 halaman 460 tentang Allahumma alaika bi Quraisy sampai diulang 3 kali. Tentang faja'ala yasubbu kuffar Quraisy boleh dibuka di dalam hadis Bukhari nomor 596, 598, 641, 945, 4112, Fathul Bari juz 2 halaman 87 sampai 89. Kembali lagi, yaitu ketika membaca Al-Maidah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Al-Maidah ayat 83. Siapapun yang membaca Al-Quran, kita beragama Islam atau yang belum, apabila hati mereka wajar, maka mereka akan mudah terketuk untuk menerima Al-Quran, As-Sunnah, syariat Islam, bahkan mau masuk Islam. Bagi orang yang sudah masuk Islam membaca ayat ini, mereka saja mudah ayunahum tafidu, mudah menangis ketika mendengar Al-Quran yang tidak Islam, apalagi umat Islam. Inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Ketika mendengar ayat itu, Sayyidina Umar baru nangis biasanya. Kenapa? Hidup pasti, mati pun pasti. Bagi orang yang melakukan dosa sekecil apapun, itu pasti, azabnya juga pasti. Pengadilannya juga pasti disaksikan oleh semua orang sedunia. Dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa membayangkan. Sekarang kita bisa menutupi berbohong kepada orang lain demi uang dan jabatan demi dunia. Tapi kalau kita nggak bertobat, besok luar biasa. Bertobatlah kepada Allah, minta maaf kepada orang yang kita zalimi kalau dimungkinkan. Dan membuktikan pertobatan itu dengan mengangkat harkat martabat orang yang pernah kita zalimi. Itulah taubat yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar, taubat yang pernah dilakukan oleh Wahsy. Inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Imam Syafi'i ketika membaca Al-Quran surah Al-Mursalat ayat 35-36 sama. Beliau menangis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza yaumu la yantiquna wa la yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Besok ada hari di mana manusia tidak bisa beralasan. Masya Allah, semuanya akan diungkap sekecil apapun. Ali bin Fudail juga ketika mendengar Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 6, sama. Beliau juga menangis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Masya Allah, besok manusia itu berdiri satu-satu di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan sekecil apapun perbuatannya.
nangis ketika orang alim mendengar Al-Mutaffifin ayat 6. Kecurangan yang dilakukan, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Shibli, Imam Shibli, seorang terkenal sufi. Ketika mendengar Al-Quran surah Al-Isra ayat 86, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik. Kalau Allah menghendaki, bisa saja hati kita ini atas kemauan kita sendiri akhirnya dibiarkan oleh Allah menjadi beku hati kita. Tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Coba lihat kejadian sekarang. Begitu banyak orang yang benci kepada Al-Quran, istilah-istilah Al-Quran, istilah syariah, istilah khalifah, istilah jihad, istilah hijrah. Bahkan sama orang yang pakai jubah, pakai surban, bencinya luar biasa. Bahkan yang dituduh radikal, Islam garis keras, intoleran, Masya Allah. Apa sebenarnya yang ada di benak mereka? Masya Allah. Ini akibat kesalahan orang menerima fatwa dari ulama, lalu begitulah. Seperti yang pernah dijelaskan di materi sebelumnya, banyak fatwa dari, mohon maaf, oknum ulama yang tidak standar sehingga dipakai oleh berbagai para jamaahnya dan oknum aparat untuk membenci sesama anak bangsa, apalagi sama umat Islam. Imam Junaid, dakhaltu ala, jadi ala Syari As-Siqti. Fara'aitu baina yadayhi rajulan qad washiya alaihi faqala li. Jadi kalau mau dibuat semacam isim alam juga bisa. Dakhaltu ala Sara As-Siqtiyah fara'aitu baina yadayhi rajulan qad washiya alaihi faqala li hadha rajulun qad sami'a ayatan minal Qur'an fa washiya alaihi. Waktu aku masuk kepada As-Siqti ini, aku melihat di hadapannya ada orang yang semaput. Kemudian beliau menyampaikan kepadaku, Junaid, ini seorang yang semaput karena mendengar bacaan Al-Quran. Kemudian aku, Al-Junaid, ini menyampaikan, faqaltu iqra'u alaihi tilkal ayah, faqra'u tilkal ayat bi'ainiha faquri'at fa'afaq. Kemudian disuruh bacain Al-Quran agar orang itu sembuh. Jadi ayat yang membuat beliau semaput itu disuruh bacakan lagi. Semacam penawar gitu. Faqala min aina qulta hadza? Kemudian setelah dibacakan, betul sembuh itu orang. Jadi membaca Al-Quran, fawasyi alaih, kemudian iqra'u alaihi tilkal ayat bi'ainiha faquri'at, kemudian sembuh, dibacain ayat itu lagi, kemudian sembuh. Karena kangen, orang itu bisa saja beliau itu, mohon maaf ya, ada semacam orang pikirannya kurang tidak seperti biasanya karena kangen kepada seorang. Lalu beliau bisa sembuh karena melihat orang itu atau mendengar berita orang itu. Kemudian ditanya oleh As-Siqti ini,
oleh Saro As-Seketi, dari mana kamu kok bisa punya ilmu seperti ini? Orang disemaput karena Al-Quran, coba bacain Al-Quran itu, nanti dia bisa sembuh. Al-Quran yang sama, ayat yang sama. Lalu Al-Junaid itu menyampaikan, Fakultu ra'aitu Ya'qub alaihissalam. Kana ammahu min ajli makhlukin, fabi makhlukin absara. Nabi Yakub itu mohon maaf kan penglihatannya menjadi kurang jelas karena kangen sama anaknya, yaitu Nabi Yusuf. Begitu beliau mendengar cerita bau tentang dan harapan dan kehidupan Nabi Yusuf, maka beliau ketika diberikan kain bajunya Nabi Yusuf, maka beliau penglihatannya bisa pulih kembali. Itu Al-Quran surah Yusuf. Walau kana ammahu min ajlil haqqi ma absarahu bi makhlukin. Jadi kalau bahasa walau kana ammahu min ajlil haqqi ma absarahu bi makhlukin fastahsana dzalik. Andai saja mohon maaf beliau itu dulu tidak bisa melihat karena Allah, maka beliau yang bisa menyembuhkan hanya Allah, dalam pengertian meskipun melihat seseorang tidak akan bisa melihat penglihatannya. Tapi ya pada dasarnya semua dari Allah. Kalau itu kangen karena Allah, maka ketika disebut nama Allah pasti lebih bisa melihat. Kalau dia kangen karena makhluk, dalam hal ini Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf saja ketika disebut namanya dan kehidupannya, maka beliau pasti sembuh penyakitnya. Apalagi kalau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita seperti ini, cuplikan seperti ini ada di antaranya di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dicuplik, disitir oleh Imam Ghazali, juz 2 halaman 297 di sebelah kiri. Lalu masih kumpulan nasihat Imam Ghazali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi supaya kita ini berusaha untuk menjadi jiwa yang tenang dunia dan di akhirat. Fadkhuli fi ibadi, kalau kepingin jiwa tenang ya kita berusaha menjadi hambanya Allah, berkumpul bersama hambanya Allah. Wadkhuli jannati, jangan memusuhi hamba-hambanya Allah, apalagi orang yang baik-baik. Sehingga kita punya kehidupan yang tenang dunia akhirat. Wadkhuli jannati. Ini Al-Fajr ayat 28 sampai 30. Al-Fajr dari 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yaumal azifah. Al-Quran surah Ghafir ayat 18. Dan supaya kita sering-sering mengingat tentang kematian. Idza sama'u syaqqat al-insyiqaq ayat 1. Jangankan kita manusia, yang namanya langit saja pada waktunya bisa hancur, apalagi cuma kita. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang soleh, apabila mendengarkan ayat seperti ini, beliau itu menangis luar biasa. Ada kalanya sampai tidak sadar. Besok itu akan disatukan. Orang yang hobi melakukan maksiat disatukan dengan orang yang melakukan maksiat. Bahkan maksiatnya, misal pencuri dikumpulkan dengan pencuri, dan pengkhianat dikumpulkan dengan pengkhianat. Sama seperti sekarang lah, berkelompok-kelompok dan ya begitulah. Itu surah Yasin ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً.
Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Al-Baqarah ayat 171. Jadi di sisa umur hendaknya kita berkumpul dengan orang yang baik-baik, sayang dengan orang yang baik-baik, yang taat, tunduk kepada perintahnya Allah, syariatnya Allah, dan kita mendekat kepada Allah, berdoa hanya meminta kepada Allah. Ini Al-Baqarah ayat 171. Nah, sekarang kita akan membaca yaitu hadis Bukhari. Materi kita kelanjutan yaitu sebelumnya. Yaitu materi kita sekarang yang tadi juga sudah dicuplik sebagian, yaitu berangkat dari Al-Quran, surah Al-Baqarah 229. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Sampai Al-Baqarah yang berbunyi Adz-Dzalimun ayat 229. Di materi kita Bukhari 5273 sampai 5277 diantaranya menurut sahabat Ibni Abbas an-namra'ata Thabit ibni Qais atat an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat ya Rasulullah Thabit ibnu Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahu al-kufra fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataruddina alaihi hadiqatahu. Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iqbalil hadiqata wa talliqha tatliqatan. Jadi dulu istrinya Pak Thabit bin Qais, sahabat Thabit bin Qais ini istrinya minta khulu, minta pisah. Karena tidak mungkin disatukan, tidak ada kecocokan, ya sudahlah. Demikian juga hadis berikutnya, sama saja 5274. Demikian juga berikutnya 5275. Ya Rasulullah, inni la a'tibu ala thabit fi dinin wala khuluqin. Saya bukan mencela masalah agama, masalah akhlaknya, ya, tapi ada sesuatu yang lain yang mohon maaf kami nggak bisa bersatu. Lalu Nabi menyampaikan, kamu berkenan nggak mengembalikan mas kawinnya? Berkenan Nabi. Menurut sahabat Ibnu Abbas, ja'at imra'atu Thabit ibni Qais bin Sammas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma anqimu ala Thabit fi dinin wala khuluqin illa anni akhafu al-kufra faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataruddina alaihi hadiqatahu faqalat nam faraddat alaihi wa amarahu fafaraqah. Kemudian perempuan tadi ibu istrinya Sabit bin Qais bin Syammas tadi minta hulu pisah, kemudian dikabulkan oleh Nabi dan mas kawinnya dikembalikan. Lalu Nabi memerintahkan agar Pak Sabit bin Qais ini mentolak istrinya, ya akhirnya menerima khuluknya, akhirnya terjadilah perpisahan. Demi untuk saling menghargai dan menerima pendapat dari masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'khudhu minhu syai'a wa ataitum ihdahunna qintara. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Ini di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 20. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa, kita lihat, dalam An-Nisa ayat 20 itu Allah mengingatkan,
Wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. An-Nisa ayat 20. Kalau sudah diberikan mas kawin, maka kalau bisa jangan diambil lagi mas kawinnya itu, kecuali kalau membahayakan. Artinya di dalam ayat yang lain ini tentang masalah mas kawin. Fala junah alaihi ma fi maftadat bih. Kalau dia sudah minta hulu dan mengembalikan mas kawinnya, ya tidak ada masalah. Itu Al-Baqarah 229. Demikian juga berdasarkan berangkat dari Al-Quran, fa in tibna lakum syai'im minhu nafsam fakuluh. An-Nisa ayat 4 yang berhubungan juga dengan hal perceraian, ala junah alaihima ayyusliha. Kalau bisa damai dulu. An-Nisa 128. Lalu An-Nasabit ibn Qais ibn Syamash daraba imra'atahu fakassaraha yadaha. Kenapa istrinya Sabit bin Qais ini minta hulu, minta pisah? Karena Pak Sabit bin Qais ini diantaranya kurang menghargai Bu Qais, Bu Sabit bin Qais. Sampai pernah juga melakukan kekerasan, memukul, sampai tangannya itu kesleo. Namanya katanya Jamilah bintu Abdullah bin Ubay. Fa'ata'ahu yashtaki ila Rasulillah al-hadith wa bidzalika jazama Ibnu Sa'ad fi tabaqat faqala Jamilah bintu Abdullah ibni Ubay aslamat wa bay'at wa kanat tahta Hamdalah ibni Abi Amir wasilil malaikah faqutil anha bi Uhud wa hiya hamilun fawaladat Abdullah bin Hamdalah. Nah, Jamilah bintu Abdullah bin Ubay ini dulu ceritanya beliau masuk Islam. Lalu menikah dengan Pak Hamdalah bin Abi Amir yang meninggal dalam keadaan junub waktu perang Uhud karena buru-buru gak sempat mandi lalu ikut perang. Lalu beliau wafat, terbunuh. Tapi Alhamdulillah beliau ini Nabi menyampaikan dimandikan oleh malaikat junubnya itu. Sedangkan istrinya dalam keadaan hamil, maka setelah itu melahirkan Abdullah bin Hamdalah. Setelah Hamdalah bin Abi Amir ini wafat, maka baru menikah dengan Sabit bin Qais. Jadi sebelumnya nikah dengan Hamdalah bin Abi Amir, lalu menikah yang nomor 2 dengan Sabit bin Qais. Kemudian beliau punya anak dari Pak Sabit bin Qais yang keras ini, melakukan kekerasan kepada istrinya ini, yaitu anaknya Muhammad. Kemudian minta hulu. Kemudian setelah minta hulu, beliau menikah dengan Malik bin Dahsyam. Setelah menikah dengan Malik bin Dahsyam, kemudian menikah dengan Hubaib bin Asaf. Wa waqa'a fi riwayat Hajjaj ibn Muhammad ibn Jurat akhbarani Abu Zubair anna Thabit bin Qais bin Syammas kanat indahu Zainab bintu Abdullah bin Ubay ibn Salul. Zainab bintu Abdullah bin Ubay bin Salul wa kan asdaqaha hadiqatan fakarihathu. Jadi ada yang mengatakan Zainab, ada yang mengatakan Jamilah. Itu hanya sekedar nama. Tapi intinya pertama menikah dengan Bapak Hamdalah, sahabat Hamdalah bin Abi Amir. Ini orangnya baik sekali. Lalu syahid, maka ibu ini menikah dengan yaitu sahabat Sabit bin Qais. Tapi sayang sahabat Sabit bin Qais ini orangnya keras.
Jadi akhirnya minta pisah itu. Ini Fathul Bari juz 9 halaman 498. La uridu mufariqatuhu li su'i khuluqihi wala li nuqsani dinihi. Bal waqa'a at-tasrih bisababin akhar wa huwa annahu damimal khalqah. Awalu khuluq menurut sahabat Ibn Abbas kana fil Islam imra'at Thabit ibn Qais atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah la yajtami ra'si wa ra'su Thabit abadan inni rafa'tu janibal khaba ra'aitu akbala fi iddatin faidan huwa ashadduhum sawadan wa absarahum qamatan wa akbahum wajhan faqala ataruddina alaihi hadiqatahu qalat na'am wa in sya'a zidtuhu fa farraqa bainahuma. Ini Fathul Bari juz 1 halaman 500. Ini dua-duanya tidak disebutkan tentang masalah, mohon maaf ya, karena tawaduknya si ibu ini pingin, meskipun beliau pingin pisah tapi menutupi kekurangan bekas suaminya. Ini pelajaran luar biasa. Tetap beliau mengajukan pisah hulu, tapi beliau nggak menyebutkan bahwa si bapak Sabit bin Qais ini melakukan kekerasan, bahwa wajahnya juga kurang ganteng. Sudah kurang ganteng, mohon maaf, tapi masih melakukan kekerasan lagi. Itu sebenarnya. Jadi cerita yang tidak disampaikan itu karena alasan hulu pisah itu, istrinya minta pisah karena melakukan kekerasan sampai tangannya itu tergelincir lah, patah atau luka. Sedangkan yang kedua di samping juga wajahnya tidak memungkinkan. Itu diantaranya. Meskipun di sisi yang lain ada hadis riwayat kepunyaan Sauban dicampaikan oleh Sauban, sahabat Sauban, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha at-talaqa fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Seorang istri yang minta tolak pisah hulu dari suaminya itu haram mendapatkan bau surga kalau situasinya tidak darurah. Kalau suaminya tidak punya masalah sama sekali tiba-tiba minta pisah. Ini satu sisi ya. Fathul Bari juz 9 halaman 503 di sebelah kiri, 4 baris dari bawah. Jadi segala sesuatunya harus lihat situasi dan kondisi. Yang kedua, kalau tadi istrinya yang bernama Jamilah atau Zainab, istri dari sahabat Sabit bin Qais yang melakukan kekerasan itu, yang kedua kasusnya yaitu Barirah, Kibtiyah. Kibtiyah ini seorang yang beragama Nasrani di Mesir lalu masuk Islam. Itu namanya Kibtiyah. Sama dengan Maria Al-Kibtiyah. Maria Al-Kibtiyah. Bukhari 5279 materi kita. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana fi Barirata thalathu sunan. Ihdas sunan annaha untiqat fa huyirat fi zawjiha. Ketika sudah dimerdekakan Barirah ini, jadi dimerdekakan dulu, umat Islam itu selalu mengangkat harkat martabat, apalagi kaum perempuan. Setelah dimerdekakan disuruh milih karena setelah merdeka berhak untuk menentukan nasibnya ke depan, termasuk dia mau bebas atau berada di bawah orang yang memerdekakan tadi, atau beliau tentang masalah dengan suami, apa tetap dengan suaminya atau beliau dengan orang lain, dengan nikah yang sah dengan yang lain. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wala'u liman a'taqa wa dakhala Rasulullah wal burma tafuru bilahmin fa qurriba ilaihi khubzun wa udum min udumil bait faqala alam ara al-burma fiha lahmun qalu bala walakin dzalika lahmun tusuddiqa bihi ala Barirah wa anta la ta'kul sadaqah qala 'alaiha sadaqah wa lana hadiyah. Jadi ini masalah Barirah.
Dan nanti kasus yang lain ada orang yang memberikan semacam sedekah kepada Barirah, lalu Barirah ini karena beliau ingin membalas kebaikan Siti Aisyah, memberikan kepada Siti Aisyah, dan Siti Aisyah otomatis membagi kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, dan bagaimana tentang sedekah yang diberikan kepada Barirah. Dan kalau kamu kan nggak makan sedekah, Nabi menyampaikan, kalau untuk Barirah ini sedekah, sedangkan untuk kamu, untuk kami, Nabi, itu namanya hadiah. Kalau hadiah boleh dimakan, kalau sedekah kita tidak makan sedekah. Nabi itu tidak makan sedekah. Keluarga Nabi juga begitu. Yang makan sedekah itu orang biasa, agar kita bisa membantu orang lain tujuannya. Dan supaya kita tidak serakah kepada sedekah. Biar orang yang berhak saja yang innamas shadaqatu itu. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara itu. Lalu kita lihat berikutnya, yaitu materi kita fi an takirra tahta zawjiha aw tufariquhu ay tadum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Barira idhabi faqad utiqa ma'aka bud'uk. Jadi karena Barirah nanti minta pisah dengan suaminya, karena tidak dimungkinkan bersatu dengan suaminya karena suatu hal, maka Nabi memberi kebebasan. Jadi bukan memerdekakan karena ingin memiliki, jadi setelah merdeka, kita beramal ikhlas lillahi ta'ala, maka menyerahkan segala sesuatunya kepada orang yang sudah kita berikan kebaikan. Wa inna li Aisyata fali anna Barirata lamma tasaddaqu 'alaiha bil lahmi ahdat minhu li Aisyah. Nah, yang cerita yang menarik yaitu sedikit lagi di Bukhari 5280 sampai 5282. Menurut sahabat Ibnu Abbas, qala ra'aituhu 'abdan ya'ni zauja Barirata. Menurut sahabat Ibnu Abbas di dalam riwayat yang lain, dzaka muwithun abdu bani fulan yakni zauja Barirata ka'anni anzuru ilaihi yatba'uha fi sikakil madinati yabki 'alaiha. Kana zauju Barirata abdan aswada yuqalu lahu muwith abdan li bani fulan ka'anni anzuru ilaihi yatufu wara'aha fi sikakil madinah. Suaminya Abu Barirah ini seorang budak. Jadi sedangkan istrinya seorang merdeka. Supaya mereka lepas dari perbudakan, maka beliau ini disuruh memilih apa tetap dengan suaminya atau beliau memilih untuk merdeka dan lain sebagainya. Maka beliau memilih untuk berpisah dari suaminya dan memilih merdeka dan seterusnya. Suaminya ini namanya Muwith. Jadi seorang budak Bani Muwirah, Bani Mahzum, Ahmad bin Jahz. Ada yang mengatakan namanya Mughis, ada yang mengatakan Ahmad bin Jahz. Abdan li bani fulan ka'anni anzuru ilaihi yatufu wara'aha fi sikakil Madinah. Ini kejadian di antara 8 akhir atau 9 sampai 10 Hijriah. Sekitar 9 Hijriah lah. Kejadian sahabiah Siti Barirah ini dimerdekakan. Setelah dimerdekakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan mukatab ditebus pakai uang, tentu uangnya dari Nabi. Lalu Nabi memberikan kebebasan kepada sahabiah Barirah tentang masa depannya. Jadi Nabi dan keluarganya ikhlas membantu orang itu. Anna zawja Barirah kana abdan aswad yusamma Muwith fa khayyaraha an-nabiyyu wa amaraha an ta'tadda. Setelah pisah dari suaminya disuruh melakukan iddah. Ada yang mengatakan 1 haid, ada yang mengatakan 3 haid. Jadi begitu merdeka bukan berarti tolak atau fasakh. Oleh karena itu Barirah ini disuruh memilih. Jadi kalau sudah tolak, sudah fasakh kan nggak mungkin disuruh memilih.
Jadi luar biasa. Keluar uang banyak, lalu karena niat membantunya ikhlas, maka dibebaskan memilih apa. Di 5283 min sahabat Ibn Abbas anna zawja Barirah kana 'abdan yuqal lahu Mu'idh ka'anni anzuru ilayhi yatufu khalfaha yabki wa dumuhu tasilu ala lihiyatihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajarannya. Nikah itu jaga kerukunan, harus saling menghormati. Apabila hati sudah tersakiti, ada kalanya memang sulit ya. Tapi kalau bisa saling memaafkan, saling melupakan kekurangan. Ketika Ibu Barirah ini merasa tersakiti, mungkin berkali-kali, tanpa sengaja atau apa, mungkin karena hal-hal yang lain, karena darurat, dia tidak mau lagi dengan suaminya. Oleh karena itu, selama kita masih berteman, bersahabat, apalagi ada hubungan suami istri, hendaknya kita menjaga untuk saling menghargai, menghormati, menjaga kerukunan dan tali pernikahan itu. Setelah Ibu Barirah itu minta pisah, suaminya nangis. Oleh karena itu Nabi nggak tega, bilang sama Bu Barirah, bagaimana kalau kamu balikan saja dengan suami kamu. Bu Barirah nggak mau. Ya Nabi nggak maksa, karena Nabi harus saling menghargai haknya Bu Barirah juga. Nabi itu ya kalau pilihan ya dikasih pilihan. Kalau sesuatu yang hak, Nabi ya menyampaikan apa adanya. Jadi ada ketika perlu ketegasan, kelembutan, ada pilihan. Ya Abbas, ala ta'jabu min hubbi muwisi Barirah. Hai sahabat Abbas, kamu lihat tuh begitu cintanya Pak Muiz kepada istrinya yang bernama Bu Barirah. Wa min bugdi Barirah tamwisan. Kamu lihat juga bagaimana Bu Barirah telah menutup hatinya kepada Pak Muiz. Ini pelajaran juga ya, kalau bisa kita saling melupakan, membuka hati kita untuk masih memberikan kesempatan kepada orang lain untuk saling memaafkan, jangan sampai kita tetap melahirkan permusuhan. Tapi kalau darurat tertentu seperti kasusnya Bu Barirah ini, mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik buat Bu Barirah dengan Pak Muiz. Tapi ini tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Jadi ya sudahlah itu wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itu urusan beliau berdua, insyaallah beliau Pak Barirah, Bu Barirah dengan Pak Muiz insyaallah sama-sama ahli surga. Insyaallah. Kita tidak bermaksud untuk menyalahkan salah satu pasangan, baik istri atau suaminya, tapi hanya pelajaran bahwa kita harus menjaga kesetiaan, kasih sayang dari kedua belah pihak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau raja'tihi." Coba kalau kamu berkenan rujuk kembali dengan Pak Muiz. Qalat ya Rasulullah ta'muruni? Qala innama ana asfa'u. Qalat la hajata li fi. Tugas kita hanya merukunkan, tidak bermaksud untuk mengadili dari pihak-pihak yang bersengketa. Kanat mutaakhiratan fi sanati tasi'a awil asyira li anna al-Abbas innama sakana al-Madinata ba'da ruju'ihim min ghazwati Taif wa kana dzalika fi awakhir sanati tsaman. Ada cerita yang menarik di cerita ini, yaitu tentang Nabi menyampaikan kepada sahabat Abbas bagaimana tentang kasus Bu Barirah dengan suaminya, yaitu Pak Muiz. Dan ini sahabat Abbas ini tadinya sebagai mata-mata. Mata-matanya Nabi untuk pergerakannya orang kafir waktu itu sampai terjadinya Fatih Mekah. Karena waktu itu Mekah dikuasai oleh mereka orang kafir. Lalu sahabat Abbas ini dulu diperlakukan yang tidak terhormat oleh orang kafir, disuruh untuk memerangi Nabi. Padahal sahabat Abbas ini Muslim, tapi disuruh untuk ikut perang Badar untuk memerangi Nabi dan para sahabat, memerangi umat Islam. Coba bayangkan. Kedua, kalau tidak mau perang, supaya berdiri di situ setidaknya menambah jumlah orang kafir, sehingga orang Islam takut kepada orang kafir, supaya berada di posisi yang membela orang kafir. Macam-macam ini usaha perlakuan orang kafir, taktik untuk membuat orang Islam ini takut,
gentar, kalah, dan beliau memakai tameng umat Islam untuk menghancurkan semangat perjuangan dan gairah kecemburuan umat Islam. Masya Allah. Memakai muslimin untuk menyerang muslimin. Masya Allah. Ini di perang Badar. Luar biasa. Hadis Bukhari ya, 5283. Ini kalau bahasa orang sekarang, nasakom gaya lama apa gaya baru ya. Kalau dulu nasakom itu nasional, komunis dan agamis. Kalau sudah menyatu, yang satu umat Islam dipakai untuk suruh cari dalil, suruh perang sama umat Islam. Ada yang nasionalis, ada yang agamis, ada yang komunis. Kalau dulu mungkin darurat. Kalau sekarang saya nggak tahu, tapi wallahu alam, mudah-mudahan jangan sampai sama umat Islam ini ribut sama umat Islam, anak bangsa dengan sesama anak bangsa. Masya Allah. Ini pelajaran ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Ini Bukhari 5283, Fathul Bari juz 9, halaman 510 sampai 511. Kanan sebelah bawah, kiri sebelah bawah. Hati-hati umat Islam. Jangan tangannya, moncong senjatanya diarahkan kepada sama anak bangsa, sama umat Islam. Nyawa satu umat Islam itu lebih berharga dari kehormatan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah saja tidak boleh, yang sangat terhormat, padahal itu cuma bangunan, apalagi menghilangkan satu nyawa umat Islam. Dan besok itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Cepat bertaubat dan minta maaf kepada orang yang pernah dizalimi, dan kita harus menutupi kesalahan kita dengan cara melakukan amal yang lebih baik dari semua kemaksiatan kita dulu itu, dengan cara ya bagaimana dulu taubatnya Habsyi. Habsyi itu pernah menyakiti keluarga Nabi, yaitu waktu perang Uhud, Sayyidina Hamzah dihabisin karena dia kafir, tidak tahu dulu Habsyi ini. Setelah dia taubat masuk Islam, lalu dia melawan dengan Musailimah Al-Kadzab, orang yang berusaha untuk menyakiti Islam dan muslimin, karena beliau termasuk oknum aparat. Nah, Habsyi ini ketika masuk Islam menjadi pasukan inti. Ini pelajaran juga ya. Kita lanjutin. Cuma kalau kita jangan bertindak sendiri-sendiri, kita harus menyerahkan itu kasusnya kepada oknum aparat. Berikutnya yaitu 5284. Anna Aisyah aradat an tashtari barirata fa'aba mawaliha illa yashtaritu al-wala'a. Fadzakarat dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ishtariha wa atikiha fa innamal wala'u liman a'taqah. Wa utiyan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilahmin faqila inna hadza ma tusaddiqa bihi ala barirata faqala huwa lahmun sadaqatun walana hadiyatun. Ini masih kasusnya Ibu Barirah. Meskipun ada yang berpendapat banyak ya berbeda tentang suaminya, ada yang mengatakan dia budak seperti tadi sudah disampaikan, ada yang mengatakan merdeka, tapi karena istrinya merdeka dia berhak untuk menentukan nasibnya. Lalu yang terakhir yaitu materi kita 5285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabna Umar kana idza su'ila an-nikahin an-nikahin nasraniyya wal yahudiyyah qala inna Allah harrama al-musyrikat 'alal mu'minina wala a'lamu minal isyraki syai'an akbar min an taqula al-mar'atu rabbuha Isa wa huwa 'abdun min ibadillah. Jadi menurut sahabat Abdullah bin Umar, ketika ditanya tentang pernikahan dengan wanita Nasraniyah atau Yahudiyah,
Kalau dia masih asli agamanya, kitabnya tidak dirubah, maka bisa terjadi. Karena Nasrani dan Yahudi ini kan ahli kitab. Yang satu kitab Injil, yang satu kitab Taurat. Yahudi itu Taurat, Nasrani itu Injil. Tapi kalau kitabnya sudah dirubah, apalagi sekarang sudah ada Al-Quran, maka kita menikah dengan uh, orang Islam yang berkitab Al-Quran, kalau dengan Nasroniyah dan Al-Yahudiyah yang sudah masuk Islam. Kalau laki, kita boleh menikah dengan mereka, dengan catatan kita meyakini bahwa kita tidak akan terpengaruh keimanan kita dengan bekas-bekas keimanan istri kita yang dulu Nasroniyah atau Yahudiyah. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia itu laki-laki, maka harus tidak boleh kalau tidak pindah agama menjadi muslim, dan kalau tidak, apalagi tidak yakin, apalagi sebagai seorang perempuan yang mudah, kalau sudah hamil atau punya anak, nanti diajak balik lagi ke agama semula, masuk Islam karena kepentingan pernikahan dan sebagainya. Jadi hukumnya harus lebih tegas untuk kaum perempuan untuk menjauhi hal seperti itu, kecuali betul-betul yakin bahwa mereka masuk Islam dan betul-betul Islam bukan karena pernikahan tapi karena keyakinan sendiri, sehingga pernikahannya akan kuat, agamanya terkuat. Innallaha harramal musyrikat 'alal mu'minin wa la a'lamu minal isyraq syai'an akbar min an taqula al mar'atu rabbuha nisa wa ha 'abdun min ibadillah. Ini saja yang jadi hubungkan antara Al-Quran surah Al-Baqarah, ini kan berangkat dari Al-Quran surah Al-Baqarah 221. Tidak boleh pernikahan beda agama. Sedangkan Al-Maidah yang ayat 5 itu wal muhsanat minal ladzina utul kitab min qablikum, beda agama kalau sama-sama agama samawi, punya kitab Injil, Taurat, selama masih asli dulu. Kalau sudah nggak asli ya otomatis lah. Demikian, jadi ayat ini bisa ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Selama belum dirubah agamanya, demikian kitabnya Al-Maidah ayat 5 boleh. Tapi kalau sudah dirubah, tentu tidak boleh. Al-Baqarah 221. Demikian juga di pernikahan, di naib itu kan, kalau Islam itu di KUA. Kalau dia non-Islam, dan di catatan sipil kan. Jadi tidak mungkin pernikahan itu beda agama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini materi kita, Fathul Bari, yaitu juz 9 di halaman 493 sampai 505, 521. 521. Dari kiri ke kiri. Hadis Bukhari mulai dari hadis 5273 sampai 5285. 5285. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.